Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel, para sahabat, para pejuang perubahan dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya. Sehat yang manfaat dan barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat HS Channel, ada berita yang cukup menarik di portal Islam yang cukup menggelitik dan menggoda saya untuk menyampaikan informasi ini kepada sahabat-sahabat para pejuang perubahan. Karena ini langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tokoh sentral gerakan perubahan, yaitu Bapak Anies Baswedan atau Bapak Anies Rashid Baswedan. Seperti apa beritanya? Beritanya jika kita telah baca seolah-olah ini ya, seolah-olah menantangi gerakan perubahan juga. Apakah betul? Nah, mari kita lihat dan kita diskusikan bersama. Beritanya, nah ini dia beritanya ya. Di portal Islam, ini per 13 Agustus ya, 2024. Jubir PKS menyala. Ada orang nggak punya partai, pendukungnya ingin hancurkan PKS. Nggak semudah itu, Perguso. Ini dia beritanya, bro. Oke, ini jubir PKS ya. Oke, ada screenshot dari Instagram sepertinya ya. PKS Sulsel, mantap PKS Cing Mabruri, Kabid Humas DPP PKS dan jubir PKS. Ini jadi yang bicara ini adalah Kabid Humas DPP PKS dan sekaligus sebagai jubir di PKS. Ini yang perlu di-highlight dan catat kuat, serta menjadi mindset kita semua. Ini ada tanda tangan yang pegang bolpen ya. Ada orang yang nggak punya partai, belum teruji bagaimana kompleksnya mengurus partai, tapi para pendukungnya udah lantang mau ngancurin partai saya. Mereka ancam mau bikin partai saya hancur karena ada indikasi mau ninggalin junjungannya. Mereka demo kantor saya. Oh, nggak semudah itu, Perguso. Partai kami tak tunduk pada hujatan dan ancaman. Partai kami dibangun dengan tradisi syuro yang kuat. Kalau mau semua keinginan kalian diakomodir, silahkan bikin partai sendiri. Nah, ini dia. Ini cukup menggoda bagi saya untuk dikomentari ya. Terkesan menantang untuk membuat partai ya. Saya pengen nonton kalian bikin partai yang keren. Kita bantu doa supaya partai kalian nanti solid dan nggak jadi partai 0, ya bagus juga ya. Jadi diakhiri dengan doa. Ayolah guys, jangan baperan jadi orang. Ayo teman-teman kader PKS, percayalah pada pimpinan kalian, husnudzon saja. Doakan pimpinan kalian selalu sehat jiwa raganya, agar lahir hasil syuro yang maslahat buat sesama. Ada 42 komentar ya, 15 jam yang lalu. Ini per tanggal 13 tentu saja ya. Kabid Humas DPP PKS dan jubir PKS Ahmad Mabruri melontarkan sindiran soal gerakan yang dilakukan seseorang yang tak memiliki partai. Ini ada seseorang yang tak memiliki partai. Ini cukup tendensius ya. Ke siapa nih seseorang? Mabruri tak menyebut siapa orang yang dimaksud, tapi kata dia pendukung yang tak memiliki partai itu ingin menghancurkan PKS. Siapa? Ada orang yang nggak punya partai, belum teruji bagaimana kompleksnya mengurus partai, tapi para pendukungnya sudah lantang mau ngancurin partai saya. Is it? Betulkah ingin menghancurkan PKS? Ini partai saya, maksudnya PKS ya. Kata Mabruri Selasa 13 Agustus 2024. Mabruri menyampaikan ini di akun Instagramnya @Mabrur. Oke. Mereka ancam mau bikin partai saya hancur karena ada indikasi mau ninggalin junjungannya. Mereka demo kantor saya, ujar dia. Kuat dugaan ini terkait dengan sikap PKS di Pilkada Jakarta. Ini yang disampaikan portal Islam ya. Kuat dugaan ini terkait dengan sikap PKS di Pilkada Jakarta yang memberi sinyal tak mendukung Anies Baswedan. Siapa dia itu? Saya kira ini ke Pak Anies Baswedan ya. Di media sosial bahkan ramai tagarnya sebaik PKS. Oke. Mabruri menegaskan partainya tak tunduk dengan ancaman maupun hujatan. Ya.
saya sangat salut ya kalau betul-betul tidak tunduk terhadap ancaman dan hujatan. Tapi apakah partai ini juga tidak tunduk terhadap gula-gula istana? Nah ini masalahnya. Tundukkah mereka pada gula-gula istana? Ya kita lihat saja nanti ke depan seperti apa akhirnya ya. Oh nggak semudah itu Ferguson. Wah luar biasa. Partai kami nggak tunduk pada hujatan dan ancaman. Partai kami dibangun dengan tradisi syuro yang kuat. Kalau mau semua keinginan kalian diakomodir, silakan bikin partai sendiri. Saya pengen nonton kalian bikin partai yang keren. Kita bantu doa supaya partai kalian nanti solid, nggak jadi partai 0, beber dia. Nah ini yang menarik bagi saya ya. Sebagai bagian dari gerakan perubahan dan bagian dari panitia pendirian persiapan pendirian partai perubahan, ini cukup menggoda ya. Bahwa dia nantangin, cobalah bikin partai yang keren, kurang lebih seperti itu. Dan dia ingin nonton apakah partainya ini yang keren ini ya bisa eksis, kurang lebih seperti itu, dan didoakan ya supaya tidak jadi partai 0, itu kata Mabruri di Instagramnya ya. Nah para pejuang perubahan, ini sebuah tantangan bagi kita. Ya secara pribadi saya sebagai relawan Anies sejak Pilpres ya, itu Pilpres 2024 yang lalu maksud saya, itu merasa ini sebuah hal yang kurang pas ya disampaikan oleh seorang jubir PKS yang kata-katanya menyindir, tendensius menyindir seperti itu. Dan saya kira teman-teman PKS atau kawan-kawan saya di PKS itu selalu bisa menjaga lisannya ya, tidak seperti ini ya. Kader yang seperti beliau ini rasanya jarang ya di PKS ya, tapi kok jadi juru bicara ya. Kata-katanya terlalu tendensius dan ini bisa merugikan PKS menurut saya ya. Ini bisa merugikan PKS sendiri karena ada kader yang tidak begitu bisa menjaga lisannya sehingga bahasanya terkesan ada tuduhan ya bahwa ya betul mungkin jika itu terbukti ada pendukung yang menduduki kantornya kemudian berusaha menghancurkan partainya katanya. Tapi saya kira ini sebuah hal yang wajar, merupakan ekspresi dari kekecewaan ketika PKS mendeklar bahwa ya kurang lebih ya isu yang beredar PKS akan masuk ke istana. Jadi saya tergoda juga membaca bahwa partai kami tidak akan tunduk terhadap hujatan dan ancaman. Dan itu saya kira hal yang sangat positif. Jangan sampai partai politik itu tunduk terhadap hujatan dan ancaman. Tetapi apakah PKS juga akan tunduk terhadap gula-gula istana? Ini patut kita cermati dan patut kita tunggu hasil akhirnya seperti apa PKS nanti. Apakah betul-betul dia tidak akan tunduk terhadap hujatan dan ancaman, tetapi tunduk terhadap gula-gula yang disediakan istana. Mari kita coba lihat ke bawah sedikit lagi guys. Mabruri kemudian memberi pesan kepada para kader PKS agar percaya dengan pimpinan partai atas apapun kebijakan yang diambil. Ayolah guys, jangan baperan jadi orang. Ayo teman-teman kader PKS, percayalah pada pimpinan kalian. Husnuzon saja. Doakan pimpinan kalian selalu sehat jiwa raganya. Selalu sehat jiwa raganya ya. Agar lahir hasil syuro yang maslahat buat sesama. Tutup dia. Nah, itu beritanya di Portal Islam per 13 Agustus 2024 ya. Luar biasa. Tapi apa yang disampaikan oleh jubir ini, apakah mewakili PKS secara institusi? Ini patut kita pertanyakan. Atau hanya sekedar sebuah ungkapan personal yang dia sampaikan di Instagram. Karena kalau ini mewakili institusi, saya kira terlalu gegabah ya, sampai seolah-olah menuduh Mas Anies atau Pak Anies Baswedan ini menggerakkan pendukungnya untuk masukkan PKS, kan nggak juga ya.
Saya tidak yakin ya Mas Anies melakukan itu. Mas Anies yang saya tahu selalu melakukan sesuatu dengan sangat santun dan selalu taat aturan. Dan ketika ada segelintir ataupun oknum yang kemudian bergerak untuk menduduki kantor yang tadi dia sebut kantor saya, mungkin kantor PKS begitu. Tentu ini adalah sebuah tindakan di luar kemampuan dari Pak Anies itu sendiri. Ya, kami sebagai bagian dari gerakan perubahan dan merupakan atau selama ini menjunjung tinggi tokoh sentral gerakan perubahan yaitu Pak Anies Baswedan, tentu sangat tergelitik ya dengan ungkapan-ungkapan ini, dan sebuah tantangan bagi kami di gerakan perubahan untuk membuat partai yang betul-betul keren ya, betul-betul partai rakyat, diinginkan oleh rakyat dan kemudian dimiliki oleh rakyat dan bekerja untuk, oleh, dan demi rakyat. Itu yang terpenting sebetulnya. Nah, akan tetapi para sahabat-sahabat HS Channel, para pejuang perubahan, tentu kita tidak boleh terpancing dengan ungkapan-ungkapan seperti ini, karena ini belum tentu merupakan sebuah representasi dari institusi PKS ya sebagai partai politik. Ini bisa saja sebuah ungkapan personal saja menanggapi beberapa dinamika yang terjadi seputar isu-isu bahwa PKS akan meninggalkan Anies Baswedan. Tapi saya pribadi belum yakin kalau PKS betul-betul akan meninggalkan Pak Anies Baswedan untuk mengusungnya di calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024 nanti. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Pak Anies untuk yang menyatakan bahwa partai pengusungnya itu meninggalkan beliau. Tentu tidak ya. Dan kami sebagai bagian dari gerakan perubahan, di mana Mas Anies sebagai tokoh sentral gerakan perubahan akan terus membersamai Mas Anies selama Mas Anies berada di gerakan perubahan, dan nilai-nilai yang diusung adalah nilai-nilai yang selama ini dirumuskan di gerakan perubahan demi kemakmuran, keadilan, dan demokrasi yang sesungguhnya itu. Nah, sahabat-sahabat HS Channel, semoga tulisan ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita dan sebuah penyemangat tentu saja. Nah, ini kalau boleh saya kalau boleh saya ibaratkan sebuah tantangan dari jubir PKS ini secara personal ya, secara personal, jubir PKS, bukan dari PKS ya, tapi jubir PKS secara personal menantang kita untuk membuat sebuah partai yang keren. Dan kebetulan kami di Gerakan Perubahan memang sedang merumuskan sebuah partai politik yang bernama Partai Perubahan, yang insya Allah akan dideklarasikan September ini. Partai Perubahan yang lahir dari rahim Gerakan Perubahan, di mana Pak Anies Baswedan sebagai tokoh sentral dari Gerakan Perubahan ini. Ya, semoga ini bermanfaat, dan silahkan komen di bawah apakah pernyataan jubir ini adalah sebuah tantangan atau sebuah bahan introspeksi bagi kita dan bahan penyemangat untuk kita di Gerakan Perubahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan setelah subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update dari Gerakan Perubahan berupa info-info terkini. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.